تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bahasan kita pada malam hari ini, di malam Sabtu, adalah babu tahrimil wuquqi wa qati'atir rahim. Satu bab tentang haramnya berbuat derhaka kepada kedua orang tua, wa qati'atir rahim, dan memutuskan tali silaturahim. Ini yang kita bahas tentang kederhakaan orang terhadap orang tuanya dan tentang memutuskan tali silaturahim. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billah. Kata Nabi, yang termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Jadi kalau enggak tobat sampai dia mati, dia membawa kabair ini, membawa dosa besar ini, maka dipastikan dia akan menjadi penghuni jahanam, dia akan menjadi penghuni neraka, na'udzubillah. Dan mudah-mudahan kita tergolong dari apa yang disabdakan Nabi ini. Al-isyraku billah, yang termasuk perbuatan dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Artinya menyekutukan Allah adalah kita bisa jadi menyembah selain Allah, atau kita percaya kepada Allah tapi kita juga percaya ada Tuhan yang lain. Ada di dalam Islam itu namanya taslis. Namanya apa tadi? Taslis. Mungkin kalau bahasa yang suka dipakai di kita itu trinitas atau apalah, kayak gitu, sekitar itu. Kita berpegang kepada qul huwallahu, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu punya anak, perhatikan, ketika kita meyakini bahwa Allah itu punya anak, maka keyakinan kita inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang tergolong orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, artinya menduakan Allah. Sementara pegangan kita lam yalid walam, Allah tidak pernah melahirkan dan Allah pula tidak dilahirkan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa bin Maryam, jadi hanya satu laki-laki yang binnya ke ibu. Biasanya anak selalu nasabnya, binnya itu ke bapak. Jadi hanya satu manusia yang binnya, nasabnya itu ke ibu, Isa bin Maryam. Nah, kita orang Islam berkeyakinan dan harus meyakini bahwa Isa bin Maryam itu
hanyalah seorang nabi dan rasul. Nah, nggak boleh lebih. Hanya seorang nabi dan rasul. Sementara ada orang beranggapan ketika Siti Maryam melahirkan Isa, dan Siti Maryam ini adalah manusia suci yang kerjaannya senantiasa beribadah, dan beribadah. Kemudian Siti Maryam ini hamil sampai melahir. Akhirnya ada yang menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Isa itu anak Tuhan. Itu ada yang berkeyakinan begitu. Nah, perbuatan seperti ini di dalam Islam namanya musyrik. Dan ketika kita meyakini bahwa Isa itu anak Allah, maka kita termasuk orang yang musyrik. Na'udzubillahi min. Maka akidah kita mengajarkan Isa ibnu Maryam ini tidak lebih dari seorang nabi dan rasul. Al-isyraku billah, bersekutu atau menyekutukan Allah. Sebetulnya kalau kita melihat kejadian Nabi Isa dengan kejadian Nabi Adam. Nabi Isa lahir atau dilahirkan karena punya ibu. Nah, sementara Nabi Adam alaihi salam ada tanpa bapak dan tanpa ibu. Artinya jauh perbedaan antara Adam dan Nabi Isa alaihi salam. Tapi tidak ada manusia yang beranggapan bahwa Adam itu adalah anak Allah. Nah, sementara Isa yang dilahirkan dari rahimnya Maryam, ada manusia yang beranggapan bahwa Isa itu anak Allah. Nah, perbuatan seperti ini dinamakan musyrik. Nah, perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah ini adalah bagian dari al-kabair. Bagian daripada dosa besar. Jadi ketika ada seseorang yang beranggapan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya anak atau Allah itu melahirkan, kemudian sampai dia mati, dia belum tobat, maka orang ini mati dalam keadaan musyrik. Dan orang yang mati dalam keadaan musyrik ini sudah dipastikan akan menjadi penghuni neraka, akan menjadi penghuni jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama, al-isyraku billah. Kemudian yang termasuk daripada al-kabair, yang termasuk daripada perbuatan yang menimbulkan dosa besar, uququl walidain, derhaka kepada kedua orang tua. Kita atau kalian beribadah, sekhusuk apapun kalian beribadah. Kalian jadi orang kaya, kemudian kalian bersedekah. Sebanyak apapun kalian bersedekah. Sebanyak apapun kalian melaksanakan puasa. Senin, Kemis, puasa Bait, dan puasa-puasa yang lainnya kalian lakukan selain puasa yang wajib. Sebegitu banyaknya ibadah yang kalian lakukan, sementara di sisi lain uququl walidain, di sisi lain derhaka kepada kedua orang tua, maka sebanyak apapun itu ibadah pasti tidak akan diterima oleh Allah. Nah, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya lah raih keridhaan kedua orang tua. Ridallah fi ridal wa, ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya orang tua.
kedua orang tua kita ridha, maka Allah juga akan ridha. Kedua orang tua kita murka, maka Allah juga akan murka. Nah, ketika orang tua kita, ketika kedua orang tua kita murka akibat dari perbuatan kita, maka perbuatan kita yang menimbulkan kemurkaan kedua orang tua kita ini dinamakan al-kabair, dinamakan dosa gede. Al-huququl walidain, derhaka kepada kedua orang tua. Nah, hati-hati kalian. Ada perbuatan yang kita anggap aman-aman saja, damai-damai saja. Tapi di sisi lain itu bisa jadi menjadi penyebab, menjadi benih kemurkaan kedua orang tua. Contoh misalnya kiai nyantri, kiai pesantren. Masuk pesantren, dimasukin pesantren oleh orang tua. Tinggal di pesantren. Nah, sementara selama kiai ada di pesantren, banyak perbuatan-perbuatan kiai yang menyebabkan murkanya kedua orang tua. Bentar-bentar minta duit, alasannya ini itu. Bentar-bentar minta kiriman lagi uang, alasannya ini dan itu. Kemudian ya orang tua redo-redo saja. Dengan alasan yang qat'i, dengan alasan yang kuat, mau beli kitab, mau beli buku, beli baju, dan seterusnya. Orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anaknya di pesantren. Nah, ternyata uang yang dia minta itu tidak sesuai dengan alasan meminta uang, kepada alasannya beli baju hilang, beli kitab, beli buku, peralatan santai, peralatan sekolah. Ketika orang tua nganterin atau ketika orang tua ngirimin uang, ternyata uang itu dimanfaatkan ke hal yang lain, bukan pada posisi yang diminta sebagai alasan yang pertama. Sama juga kalian begitu. Kalian minta macam-macam ke orang tua, minta uang buat bayar ini, minta uang buat bayar itu, kemudian sudah diberikan, tidak sampai amanat itu. Kalian manfaatkan ke yang lainnya. Ini perbuatan-perbuatan seperti ini adalah merupakan benih yang bisa suatu saat menjadi kabair kalau terus menerus. Ketika kalian sering menipu kedua orang tua kalian dengan berbagai macam cara, kemudian orang tua kalian akhirnya tahu tentang kelakuan kalian yang membuat orang tua kalian menjadi murka, inilah yang mengakibatkan al-kabair, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan dosa. Lantaran apa? Uququl walidain, karena derhaka kepada kedua orang tua. Makanya jangan pernah sekali-kali kalian sama orang tua itu membentak. Jangan pernah lukai hati orang tua kalian dengan ucapan atau perbuatan yang membuat hati orang tua kalian luka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahuma uff. Cuma uff. Jangan kalian berkata kepada kedua orang tua kalian, apalagi sampai membentak. Bentak orang tua, melawan sama orang tua, ini yang menyebabkan adalah kederhakaan anak terhadap kedua orang tua, terhadap ayah dan ibu. Nah, ketika sang anak derhaka kepada kedua orang tuanya, maka perbuatan yang seperti ini menyebabkan perbuatan yang dinamakan al-kabair, melakukan dosa besar. Kemudian waqatlun nafsi,
ya bunuh diri, ya membunuh orang lain amdan. Entah. Biasanya yang sering terjadi itu bunuh diri kebanyakan kaum hawa, perempuan. Hal yang sepele aja kadang-kadang perempuan bisa bunuh diri. Makanya Kiai salut dengan santri Kiai. Baru hanya satu orang yang Kiai salut, yang lain belum. Banyak cewek perempuan hanya gara-gara putus cinta kemudian dia bunuh diri. Gara-gara cowoknya yang ia sayang, ia cintai, dicintai orang lain, kemudian dia putus asa, kemudian dia bunuh diri. Nah, putus asa dan bunuh diri ini adalah perbuatan minal kabair, perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Jadi kalau kalian tidak ingin putus asa, ya jangan pacaran. Paling asa. Makanya hanya baru ada santri Kiai, baru ada satu-satunya ini yang kuat iman. Dia nggak sempat bunuh diri walaupun dia putus cinta. Nggak tahu, gue nggak paham ini dah. Gitu. Ini santri Kiai ya, bukan kalian santri Kiai. Kalian mah bukan santri Kiai. Santri Kiai ini. Kalian bisa terjadi. Saat kalian pacaran, kalian punya pacar, itu kalian begitu percayanya sama pacar kalian. Seolah-olah dialah di atas segalanya. Dibohongin juga masih dianggap benar saat itu. Wah, aku tak paham lah. Saat itu. Ya. Ucapan, tutur kata, kalimat, omongan itu dia penuh percaya. Kenapa? Karena pada saat itu hanya dialah menjadi sang raja. Hanya dialah menjadi pujaan dan dambaan seolah-olahnya benar. Ya, karena saat itu jatuh cinta. Oh, ternyata tidak langgeng. Cinta itu tidak langgeng. Di kemudian hari terjadilah ketidakharmonisan. Akhirnya mulailah retak. Cintanya retak. Sampai pada titik akhir. Yang dulu dia bermimpi hidup bersamanya dalam alunan dan irama rumah tangga. Ternyata indah bahasa aku. Nah, semua bayangan, semua impian, semua angan-angan hancur di tengah jalan. Sang pacar yang begitu ia dambakan ternyata berpaling kepada orang lain. Dan terjadi pernikahan laki-laki itu kepada orang lain. Hancur nggak kira-kira hati itu? Hancur hati itu. Nah, orang yang kuat imannya, perempuan yang kuat iman dan tabah hati, dia sadar bahwa jodoh itu di tangan Allah. Akhirnya dia tidak bunuh diri. Dia tetap menjalani agamanya dan lebih kuat ibadahnya. Baru satu santri Kiai yang kayak gitu. Nah, waqatlun nafsi. Bunuh diri itu adalah perbuatan kabah, termasuk dosa besar. Jadi jika ada seseorang yang bunuh diri, maka nerakalah nanti di akhirat tempatnya. Nauzubillahi min. Apapun yang melanda kita, menerjang dalam kehidupan kita, menghancurkan hati kita, jangan sampai kita putus asa. Lebih-lebih lagi bunuh diri.
Wa syahadatuz zur. Apa yang kemarin? Wal yaminul ghamus. Yaminul ghamus ini adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Kalimat atau kata yang dipakai di dalam sumpah itu hanya 3. Wallahi, billahi. Nah, semuanya artinya demi Allah. Nah, pemahaman. Ketika ada seseorang melakukan sesuatu, kemudian perbuatannya ini salah. Perbuatannya salah. Nah, untuk mempertahankan perbuatannya dan menganggap perbuatannya ini benar, akhirnya dia sumpah. Perhatikan, akhirnya dia sumpah. Nah, kalau dia sumpah bukan atas nama Allah, bukan wallahi, bukan billahi, bukan tallah, maka ini termasuk adalah yaminul ghamus. Sumpahnya sumpah palsu. Nah, ada lagi orang melakukan kesalahan. Untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan pengakuannya bahwa dia tidak salah, kemudian dia bersumpah demi Allah. Demi Allah kiai, wallahi kiai, billahi tallahi, saya tidak melakukan. Dengan harapan mendapat kepercayaan karena bersumpah kepada Allah. Padahal apa yang ia lakukan benar adanya. Dalam artian yang dia lakukan adalah salah, tapi dia berani sumpah dengan Allah, atas nama Allah. Maka sumpah yang demikian adalah yaminul ghamus, adalah sumpah palsu. Dia bohong dengan sumpah. Nah, ketika ia sumpah demi Allah bahwa dia tidak melakukan sesuatu padahal dia melakukan sesuatu, maka sumpah yang demikian ini minal kabair. Sumpah yang demikian ini adalah termasuk daripada dosa besar. Tanya hati-hati kalian. Melakukan kesalahan sampai berani menutupin kesalahan kalian, kemudian kalian berani mengucapkan kalimat wallahi, billahi, tallahi, padahal kalian melakukan kesalahan, maka kalian telah melakukan sumpah palsu. Perbuatan sumpah palsu ini di dalam agama adalah termasuk kabair, termasuk dosa besar. Nah, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, anak-anak yang derhaka kepada kedua orang tuanya, orang-orang yang yang bunuh diri, dan orang-orang yang suka sumpah palsu, ini mereka adalah pelaku kabair. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian dia mati, dia tidak tobat, mati dengan membawa dosa besar, maka pastikan orang ini masuk di neraka pada saat hidup nanti di akhir. Nauzubillahi min. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selamat. Kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari menyekutukan Allah, selamat dan terhindar daripada menjadi anak yang derhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita bunuh diri dan jangan sampai kita melakukan sumpah palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.